Halo anak-anak semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat meskipun di remaja. Tetap semangat belajarnya dan tetap berinisiatif dalam mencari ilmu dan mencari bekal untuk di hari esok. Nah, pada kesempatan kali ini dalam materi kita selanjutnya di simulasi komunikasi digital, yaitu kita akan membahas dan mengangkat topik mengenai perangkat lunak pengolah angka atau yang sering dikenal dengan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini banyak banget digunakan di dunia industri ya. Jadi hampir setiap dunia industri itu memakai Microsoft Excel. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberitahukan dulu mengenai tools-tools yang ada di dalam Microsoft Excel. Saya yakin kalian pernah mencoba, kalian pernah mengolah gitu ya angka-angka di dalam Microsoft Excel. Entah mungkin kalian pernah membuat table absen gitu ya dan sebagainya macamnya. Nah, di sini saya cuma mau menerangkan singkat aja. Seperti biasa pada umumnya di dalam toolbars yang ada di Microsoft Excel ini ada Home, Insert Page, Layout, Formula, Data, Review, dan View. Ini tentunya ada di mana-mana ya di Microsoft Word juga seperti ini, di Microsoft PowerPoint juga seperti ini. Nah, jadi di dalam Microsoft Excel sendiri ini sangat banyak dibutuhkan. Ketika di sekolah juga rapot kalian waktu tahun 2017 itu sebelum menggunakan e-rapot juga menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Jadi data-data angkanya tuh sangat banyak gitu bisa dibilang. Nah, kalau di sekolah, kalau sudah berjalan, biasanya di unit produksi kalian sendiri pun butuh data keuangan yang dimana menggunakan Excel juga. Sekarang kita lanjut dulu yang pertama, yang di home. Di sini tentunya kalian sudah mengetahui ya, tentunya sudah biasa dengan adanya jenis font dan ukuran-ukurannya ini ditentukan aja sendiri dengan kalian punya kebutuhan kantor kalian di hari esok. Nah, sekarang saya cuma mau ngasih tahu nih tahapan-tahapannya. Jadi sebelum kita belajar ke mailings gitu ya, perpaduan antara Microsoft Excel dan Word, nanti saya akan kasih tahu. Sekarang sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa fungsi-fungsi gitu ya yang sering digunakan kira-kira di Microsoft Excel sendiri. Nah, sekarang saya akan mencoba menuliskan salah satu contoh aja di dalam Microsoft Excel gitu ya agar kalian mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Pertama kali coba kita akan membuat suatu absensi. Jadi di sini kita akan menuliskan judul dulu yaitu absen 10 RPL 1. Nah, di sini apa aja sih kebutuhan dari absen itu? Tentunya yang pertama adalah nomor absen kalian. Lalu yang kedua adalah namanya. Setelah nama, lalu ada tanggal. Nah, di sini tinggal kita tuliskan, misalkan mau seminggu, kita tinggal tulis misalkan dari tanggal 8 Maret ya, 03 2021. Lalu selanjutnya misalkan seminggu berarti kita tinggal tarik aja. Nah, cara menariknya sendiri itu dari sisi paling kanan bawah. Nah, ketika kalian misalkan ada bentukan seperti ini, tinggal digeser dari toolbar bagian atas, ada A, B, C, D. Nah, ini fungsinya sendiri untuk memberikan formula atau memberikan rumus-rumus gitu ya, sehingga tidak salah angka dan salah nomor gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita tarik aja. Nah, ini ada dua cara nanti untuk merapikannya. Nah, kira-kira seperti ini untuk seminggu. Untuk menyatukan tanggal ini untuk dijadikan satu, kita tinggal blok aja, lalu kita merge dan center. Jadi akan terbentuknya rapi gitu ya. Nah, di sini kita juga sama melakukan hal yang sama di absen 10 RPL 1 atau absen kelas gitu ya. Biar enak ya absen kelas aja ya. Ya, gitu ya. Nah, lalu kita blok seperti biasa, lalu kita lakukan match and center. Nah, match and center ini sendiri gunanya, fungsinya adalah untuk menggabungkan dua row atau dua baris atau dua kolom dijadikan satu gitu. Jadi itu fungsinya. Sama seperti ini, kalau kalian mau menyatukan ini biar rapi, klik juga match center. Lalu ini juga klik match center.
Nah, kalau ingin dirapikan kembali, namanya biar di tengah, tinggal klik di sini. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, ini tergantung kalian mau keinginan kalian tuh yang mana gitu ya, atau lebih rapinya tuh yang mana. Kalau saya cenderung lebih ke ngambil yang center tentunya. Nah, ini karena nomor absen ini hanya sedikit, kita kecilkan saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira kepotong seperti ini, bagaimana baiknya? Ini bisa kita klik, lalu kita wrap text. Nah, jadi akan tidak akan terpotong seperti tadi. Jadi kalau misalkan kalian tidak menggunakan wrap text, hasilnya akan terlihat no abse gitu kan. Jadi tidak terlihat huruf N-nya. Jadi kalau kalian wrap textin bisa terlihat rapi. Nah, di sini kita bisa bikin nomor absennya sampai 30. Nah, kita tidak perlu menuliskan satu-satu karena tinggal kita drag aja gitu ya dari atas, kita blok aja dari atas ke bawah, lalu kita tarik seperti biasa sampai nomor 6 misalkan contohnya. Nah, setelah itu kalian baru bisa menuliskannya. Si A gitu ya, si B, si C, si D, si E, dan sebagainya macamnya. Nah, di sini misalkan kalian membutuhkannya adalah kehadiran. Contohnya yang seperti saya lakukan. Nah, di sini tinggal gampang aja, tinggal kalian misalkan si A hadir. Saya biasanya memberikan angka 1 karena biar saya tahu jumlah anak yang masuk berapa di dalam sini. Jadi saya akan menuliskan di sini adalah total anak. Nah, jadi di sini tinggal saya klik aja, klik 2 kali. Saya tulis sama dengan sum, lalu saya ambil sum itu adalah tambahan ya, jadi mau berapa orang gitu, berapa yang dihitung. Jadi saya klik dari sini D11 karena ini A, B, C, D. Jadi di kolom D inilah yang akan saya yang akan saya mau hitung gitu ya. D11 sampai D berapa? Anaknya ada berapa? Ada 36. Jadi sampai nomor 36. Nah, 36 itu kan angka yang ada di sini ya. Nah, berarti kalau di sini adalah 46. Jadi di sini rumusnya adalah D11 titik 2 D46. Nah, jadi dia berkorelasi gitu. Jadi sehingga membuat suatu rumus. Lalu tinggal di enter. Nah, ini kita baru input satu anak gitu ya. Ternyata yang ini nggak masuk, yang nomor 2. Yang ini masuk, yang ini masuk, yang ini tidak masuk, izin misalkan, atau segala macamnya. Nah, ini yang kita input sudah 3. Jadi kira-kira seperti itu cara pembuatannya. Nah, ketika kalian ingin merapikan ini semua, kalian bisa memblok satu ini. Lalu kalian bisa membuat bordernya atau merapikan garis tepinya. Kira-kira kalau misalkan mau di print itu mau ada garisnya apa enggak ya? Karena kalau misalkan kita melihat di layar kerja kita memang terlihat ada garis-garis table. Tapi ketika di print ini tidak ada garisnya gitu. Nah, jadi bagaimanakah caranya supaya di dalam printan kita atau di hasil hard copy kita terlihat ada kotaknya atau tabelnya. Jadi bisa kita atur sendiri mau tabelnya seperti apa. Kalau saya biasanya sih pakai all border. Lalu setelah all border saya biasanya pakai tick border. Gitu kira-kira. Nah, jadi seperti ini cara pembuatannya. Nah, sama seperti yang sudah pernah saya buat. Nah, saya cara membuatnya juga seperti ini. Jadi biar absensinya jelas ya. Jadi tanggal segini masuk, tanggal segini tidak, tanggal segini sakit, tanggal segini izin segala macam, dan tanggal segini saya dinas gitu. Jadi terlihat semuanya berapa persen anak yang masuk ke kelas saya, berapa jumlah anak yang masuk ke kelas saya gitu. Jadi jelas gitu ya. Jadi kira-kira itu kalau misalkan kalian mau bikin absen kelas nantinya di sekolah atau misalkan di online saat ini. Nah, selanjutnya ketika sudah mengetahuinya, kalian bisa juga memberikan warna gitu ya, atau membuat kerapian. Nah, jadi tinggal klik aja theme color-nya, mau warnanya apa gitu ya. Biasanya kalau RPL sih nggak jauh-jauh dari biru. Nah, lalu dibikinlah di sini gradasinya biar rapi. Tinggal dibikin bold, lalu dirapikan, jadi lebih menarik ya. Nah, gitu. Jadi ada jedanya, ini headingnya bisa dibilang ini atasnya, bagian atasnya, dan ini bagian bawahnya gitu ya.
Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau untuk membuat tabel. Nah, sama seperti kalian nanti di tempat kerja, kalau mau buat data ya ini bisa menggunakan ini gitu ya, Microsoft Excel. Nah, itu untuk dari home ya. Selanjutnya misalkan ketika kalian mau mengubah-ubah suatu angka gitu ya. Nah, di sini tuh ada banyak ya. Jadi di sini ada general, custom number, accounting, short date, long date, time, persen segala macam. Misalkan kalian ingin menuliskan 56, 54, 53 gitu ya, atau 54 terus segala macamnya. Nah, misalkan terjadi seperti ini, ada koma-komaan. Nah, di sini kamu bisa menghilangkan koma tersebut ya dengan menghilangkannya dari decrease decimal dan ada increase decimal. Jadi ketika di decrease itu nolnya komanya hilang, lalu kalau ditambahin juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu di sini kalian juga bisa menggunakan misalkan mau presentasi. Nah, jadi kalau persenan bisa dikeluarin seperti itu. Gitu ya. Atau misalkan mau number aja juga nggak apa-apa, lalu ditambahin persen, dari sini juga bisa gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk mengubah angka-angkanya biar cepat dan tidak satu-satu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada untuk penambahan insert misalkan table. Misalkan di angka 7 ini saya mau menambahkan satu anak lagi, Bu. Ini ya anak-anak baru gitu, misalkan ini baru datang nih. Gimana caranya? Caranya adalah kalian mengklik di bagian mana yang kalian inginkan, lalu klik kanan, lalu insert. Nah, lalu akan keluar tambahan yang baru di atasnya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian mau ngambil juga di sebelah sini, misalkan kurang nih Bu tanggalnya, tinggal tambahin insert aja, nanti akan keluar tambahan baru. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya kayak misalkan contoh tadi yang saya gunakan seperti ada tulisan Okta Dinas Bogor. Nah, di sini misalkan ternyata ada hari raya, kalian tinggal drop aja dari blok aja dari atas, lalu kalian match, kemudian kalian ketik hari libur. Nah, hasilnya itu akan ada di bawah. Nah, caranya itu adalah dengan penggunaan, jadi tinggal di vertical text-in aja, lalu selanjutnya kalian atur di tengah-tengah, sehingga akan terlihat di tengah-tengah hari libur. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui juga, ada juga tentang autosum, ini tentang rumus-rumusnya. Yang tentunya ini harus diingat ya, namanya juga rumus. Jadi ada yang pakai sum, ada yang pakai average, count, numbers, max, min, dan sebagainya macamnya. Nah, selanjutnya misalkan namanya Trianda. Lalu di sini ada Yogi. Lalu di sini ada Ahmad Sofyan. Misalkan di sini ada Argis. Nah, terus di sini ada nilainya. Misalkan Trianda nilainya 77. Yogi nilainya 78. Ahmad Sofyan nilainya 100. Argis misalkan nilainya 45. Nah, contohnya di sini contoh. Nah, di sini bagaimana caranya supaya nilai tersebut nama anak tersebut sesuai dengan huruf abjad. Saya akan memblok ini, data ini, lalu saya akan short filter dulu gitu ya. Jadi pakai A to Z. Jadi ketika kita klik, dia akan sesuai dengan huruf abjadnya dan nilainya mengikuti. Selanjutnya, ketika misalkan di bagian sini sudah penuh gitu ya, bagaimana caranya supaya sampai terlihat seperti absensi yang saya punya. Misalkan seperti ini. Jadi sininya mati, di sininya freeze, dan sininya freeze. Ya, sehingga saya ketika mengecek ini gampang gitu ya. Mau sampai tanggal berapapun saya nggak akan pusing-pusing nih namanya siapa gitu. Berbeda dengan misalkan kalau ini saya ilangin. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya tidak menggunakan ada freeze gitu ya atau split, saya akan sangat sulit untuk menilai ini gitu. Apalagi apabila tanggalnya sampai tanggal 24 Mei. Misalkan di kolom 16. Saya harus melihat dulu siapa sih kolom 16, Getreda gitu misalkan. Wah,
susah banget ya gitu ya. Jadi gimana caranya supaya bisa ini freeze dan tanggalnya freeze? Yaitu caranya tinggal kamu klik split gitu. Nah, lalu di sini kamu berikan di sampai nama, dan split ini bisa juga kita tarik dari tengah, lalu kita tarik aja gitu ya, sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Tuh. Gitu ya. Untuk membuat freeze-nya atau split-nya. Nah, selanjutnya bagaimana juga untuk meng-hide. Nah, di sini setelah udah tahu semuanya, lalu misalkan saya ingin mau nanya Yogi. Nah, jadi dia akan mencari ke arah Yogi gitu ya. Nah, kalau misalkan mau diganti juga bisa. Yogi misalkan diganti oleh Cikal misalkan. Gitu ya. Replace. Kita tinggal klik replace. Nah, akan berubah di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan mau diubah lagi juga bisa gitu ya. Cikal diubah menjadi replace-nya jadi Yogi lagi. Jadi replace kembali lagi ke Yogi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan kembali. Ini kita hapus dulu. Lalu misalkan kita mau meng-hide ini ya. Nah, apabila kita ingin meng-hide atau menyembunyikan tabel yang sudah kita buat, lalu kita akan mau memfokuskan yang lain, kita bisa meng-hide ini dengan cara kita blok semuanya, lalu kita bisa klik kanan, lalu kita hide. Nah, jadi dia tidak terlihat gitu ya, tapi kita bisa memastikan bahwa foldernya ada yang tersembunyi. Kenapa? Kita bisa melihat dari angka yang sudah ada, dari 1 sampai 10, lalu tiba-tiba ada 52. Nah, bagaimana caranya untuk membuka kembali data yang sudah kita hide? Yaitu biasanya kita tinggal kita blok lagi, lalu kita unhide saja. Lalu akan muncul kembali. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat satu set yang baru, misalkan ini absen minggu pertama. Nah, ketika kalian ingin membuat lagi, kalian bisa klik kanan, move or copy, lalu tinggal klik mana yang mau kalian copy, lalu create a copy, lalu klik OK. Jangan lupa untuk menceklis ini karena bisa tidak tercopy gitu ya, jadi harus diceklis lalu klik OK. Nah, kemudian akan terlihat dua model atau dua set gitu ya, tentang absen minggu pertama dan absen minggu pertama 2. Nah, di sini kita bisa rename menjadi minggu absen kedua. Nah, di sini kita ubah dulu gitu ya, kedua. Nah, begitupun juga dengan absen selanjutnya, caranya juga sama. Atau misalkan kalian ingin membuat set baru tapi judulnya bukan absen minggu pertama, atau formatnya bukan tentang absen gitu ya. Misalkan kita cuma mau klik aja gitu ya, mau ngasih tahu aja tentang nilai misalkan. Nah, jadi tinggal dibikin aja dalam suatu folder, satu file Excel, tapi kalian bisa melakukan sheet yang berbeda-beda gitu ya. Foldernya beda-beda, yang satu dengan yang satu dengan yang satunya. Nah, selanjutnya sekarang kita hide kembali ya yang tadi, biar fokus. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke insert. Ini juga sama aja ya. Jadi ada pictures, online, shape, smart, dan sebagainya macamnya. Ini juga sama. Nah, lalu ada page layout. Ini juga sama, ada margin, ada orientation, tentunya portrait dan landscape. Lalu formula ini tentang rumus-rumus yang seperti saya tadi bilang. Untuk menggunakan rumus tinggal tentukan aja apa yang kalian inginkan. Seperti di sini saya memakai sum, tinggal di drag segala macamnya. Atau kalau mau susun rumusnya tinggal kalian pastikan angka mana yang mau kalian ambil gitu ya, D14 sampai D50 misalkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk data sendiri juga sama ya. Tidak terlalu sering juga sih ini. Nah, lalu review bisa diberikan komentar-komentar di tiap apa yang kita kerjakan, sama seperti Microsoft Word. Lalu Microsoft Excel juga sama, ada arrange all, ada split, ada hide yang tadi saya sampaikan juga.
Nah, selanjutnya sekarang saya mau mengasih tahu tentang view juga. Contohnya misalkan saya mau mengeprint. Nah, ini biasanya menjadi kendala anak-anak gitu ya. Yang dimana ketika mengeprint itu berbeda gitu dengan hasil yang sudah ada di layar kerja kita. Nah, misalkan di sini ini saya hapus dulu. Misalkan di absen minggu pertama ini saya pengen ngeprint gitu ya. Saya mau print, caranya bagaimana gitu ya. Di sini ada, kita tinggal file, print. Nah, di sini kan kita lihat ya, hasilnya tuh berantakan ya print previewnya. Nah, bagaimana caranya supaya terlihat rapi dan bagus? Otomatis ini kita akan kita delete dulu, atau bisa juga tidak kita delete gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada garis. Caranya untuk melihat detail seberapa bagus hasil print preview kita, kalian bisa lihat di dalam page break preview. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang tanggal terakhir itu udah masuk ke halaman kedua. Jadi kita tinggal klik kanan, delete di bagian sininya. Nah, ternyata masih nggak ngaruh gitu. Bagaimana caranya? Kalian bisa klik file print, lalu kalian page setup. Nah, di sini kalian bisa mengatur untuk menjadi normalnya 90%. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, jadi ini perbedaannya. Kita bisa lihat. Nah, jadi sudah masuk satu halaman saja. Jadi kita bisa lihat ya, kalau 100 itu 2 halaman. Ya, kita bisa lihat di sini halaman 1 dari 2 halaman. Nah, jadi dia ada kepotong. Jadi ketika kalian ngeprint ini akan buang-buang tinta banget gitu ya, dan buang-buang kertas. Buang kertas lebih tepatnya, karena ini satu kertas selanjutnya cuma segini gitu ya. Nah, jadi ini kalau kalian apalagi kalau buka usaha, ini sangat-sangat merugikan sekali gitu. Nah, jadi dan merugikan usaha atau bos kalian gitu ya tentunya. Nah, jadi caranya itu adalah dengan page setup. Nah, di sini kalian bisa atur jadi 90 atau 75, minimal tuh 75 gitu, atau 65 paling terendah deh. Nah, lalu klik OK. Nah, ini sudah menjadi 1.1 gitu ya, satu one of one. Jadi, dimana ketika kalian ngeprint hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin kalau kalian lihat 90 terlalu sudah bisa, 95 masih bisa juga gitu. Jadi, tergantung aja kebutuhannya. Jadi, ketika di print itu sudah page 1 seperti ini. Tadi kan ada sebelahnya kan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk mengeprint. Nah, kalau misalkan kalian lihat, nah ini kan ada kendala nih di sini. Nah, ini kita gedein dikit juga aja, nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus selanjutnya yang mau saya sampaikan juga, misalkan kalian mau memberikan ukuran yang sama gitu ya, besarannya atau ukuran ininya. Nah, ini kita bisa blok mana ukuran yang mau kita samakan, lalu bisa kita klik column width. Ukurannya tinggal bisa kita atur gitu ya. Jadi bisa kecil. Ini kalau absensi yang checklist biasanya. Nah, lalu tinggal klik aja lagi, kemudian format lagi, misalkan mau diubah jadi 10, akan berbentuk rapi lagi kembali seperti tadi gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ke kalian, kalau untuk merapikan ukurannya sama gitu ya, maupun baris ataupun kolom, kalian bisa menggunakan column width atau row height. Jadi sama-sama untuk merapikan dan menyamakan sebuah kolom dan baris, jadi sama gitu ya, rata gitu, nggak ada yang kecil segini, nggak ada yang kecil segini gitu ya, semuanya sama gitu ukurannya gitu. Jadi nggak apa. Nah, jadi biar terlihat rapi gitu dan profesional. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara membuat mailings yang tadi saya sampaikan. Kalau mailings itu pertama-tama lakukan datanya di dalam Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai data ya. Datanya ini sudah saya buat. Itu saya menuliskan nama, kelas, nama pacar, umur, sekolah. Nah, jadi ngapain sih Bu pakai nama pacar? Nggak apa-apa. Ini biar kalian masuk gitu ya. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai 3 nama anak, lalu sudah punya kelasnya, punya nama pacarnya, umurnya saya sudah punya, dan sekolahnya saya sudah punya. Ketika kalian sudah membuat ini, cara buatnya gimana Bu? Tinggal kalian ketik aja sendiri gitu ya. Misalkan nama gitu kan, kelas, kayak biasa aja, ngetik biasa gitu. Nah, jadi misalkan kalian mencari data atau survei gitu, atau segala macamnya.
Nah, bagaimana cara kalian memailing ini nanti di data Word-nya? Caranya adalah dengan membuat nama, kelas, nama pacar, umur sekolah di dalam dokumen Microsoft Word juga. Jadi ini tulis biasa aja ya, jadi kayak nama, kelas, sama aja gitu kayak biasa. Nah, selanjutnya lalu bagaimana caranya data yang sudah saya punya di Microsoft Excel digabungkan dengan Microsoft Word. Nah, caranya sendiri yaitu adalah kita klik mailings. Setelah kita klik mailings, lalu kita select receipt, use an exiting list. Nah, lalu kemudian kita cari, sebelumnya kita sudah save dulu ini ya datanya ya. Jangan sampai lupa, kita save dulu. Saya tulisnya data iseng, berarti saya cari data iseng. Di sini saya dapat data iseng, lalu saya open. Nah, lalu tinggal klik OK aja. Oh, kenapa kejadiannya seperti itu? Belum saya tutup, jadi harus saya tutup dulu. Saya close dulu, lalu saya buka. Nah, kita ulangi lagi, lalu kita open. Nah, di sini ada, tadi kan kita punya set ada banyak ya, ada absen minggu kedua, absen minggu pertama, dan nilai. Nah, set mana yang mau kalian ambil datanya gitu. Nah, karena tadi ada di minggu kedua, jadi saya klik OK minggu kedua. Lalu setelah itu apalagi Bu? Setelah itu kita masukkan insert match field-nya. Nah, di sini ada nama, ada kelas, ada nama pacar, lalu ada umur. Nah, ini harus disesuaikan ya. Misalkan nama, kelas-kelas, nama pacar, umur, sekolah-sekolah. Nah, setelah udah bagaimana? Tinggal kita preview result. Nah, ketika preview result hasilnya seperti ini. Di page pertama ada Rintami, di page kedua ada Rafki, di page ketiga ada Gemilang. Nah, jadi kebayangkan kalau misalkan ada 1000, misalkan ada 1000 gitu. Kalian tinggal klik aja 1000. Jumlah anak yang ke 1000 misalkan, tinggal kalian enter lalu muncul gitu ya. Jadi memang kalau Word sama Excel itu di mailing itu gunanya seperti itu. Jadi datanya itu semuanya di Excel, lalu bisa kalian print dan kalian kalian gunakan di Microsoft Word untuk ngeprint dan kebutuhan lainnya gitu ya. Jadi misalkan kalian mau buat sertifikat, misalkan ada 36 atau 50 anak, tinggal kalian bikin aja datanya di Excel, lah satu aja ininya, satu satu model gitu ya. Misalkan contohnya, ini saya hapus dulu. Misalkan contohnya ini kita ubah dulu page layoutnya menjadi landscape, karena kalau suatu sertifikat biasanya bentuknya landscape. Nah, misalkan kita mau buat sertifikat, kita tinggal tulis sertifikat gitu ya. Lalu ini kita besarkan, bold, enter. Nah, ini tulis namanya nanti siapa. Nah, terus bisa dituliskan sertifikat diberikan kepada bla bla bla. Nah, terus sini tanda tangan oleh siapa juga bisa. Nah, di sini caranya bagaimana? Sama seperti tadi, ini kita close juga dulu, sorry. Nah, lalu abis itu bisa kalian mailings lagi, lalu select receipt ya, atau tadi kan kita sudah melakukannya, tinggal klik nama, misalkan ini the preview ya. Nah, lalu tanda tangannya misalkan si nama pacar misalkan. Nah, jadi tinggal di preview, jadi jadi kalau misalkan buat sertifikat itu tinggal sudah langsung dimasukkan aja namanya, datanya gitu bisa dibilang. Nah, itu kira-kira mengenai mailings. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana apabila kalian menggunakan repeat header di dalam Microsoft Excel. Jadi repeat header itu misalkan kalian membuat suatu table, lalu kalian bisa klik kanan layout, lalu repeat header row. Nah, gunanya nih buat apa sih repeat header row ini? Nah, jadi kita bisa lihat dulu di Microsoft Excel. Repeat header row ini sendiri adalah untuk mengulang
header yang ada di poin 1, 2, 3. Jadi ketika kalian mengganti page atau mengganti halaman ketika ngeprint, itu akan tetap kelihatan absen kelas, nomor absen, nama, tanggalnya gitu. Jadi kita bisa lihat dulu ya perbandingan pakai repeat header sama tidak. Jadi di sini saya akan menambahkan jumlah anaknya sampai menjadi 2 page. Misalkan contohnya seperti ini. Jadi di sini ada 60 anak yang dimana sudah terdapat 2 page. Nah, kita bisa lihat di sini kalau di sini page 1, lalu di bawahnya adalah page 2. Nah, di sini ketika kalian ngeprint, kalian akan melihat contohnya seperti ini. Table yang ada di atas, absen kelas, nomor absen, nama, tanggal, dan sebagainya macamnya, itu tidak akan terulang di dalam page 2. Jadi kita kalau misalkan lembaran kedua, kita nggak tahu nih, ini isinya apa, 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 gitu. Nah, bagaimana caranya supaya terlihat rapi dan supaya tidak bolak-balik kertas gitu ya, untuk melihat lagi apa sih sebenarnya kolomnya ini gitu ya. Caranya adalah kita blok dulu gitu ya. Mana sih yang bakal kita mau repeat headerin. Lalu kita ke page layout. Setelah ke page layout, lalu kita ke print titles. Setelah kita ke print titles, lalu kalian klik area yang mau kalian repeat headerin gitu ya. Jadi yang udah saya klik ini adalah Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita klik print preview. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan di sini udah kelihatan ya nomor, nama, absen kelas di page pertama. Lalu di page kedua ternyata sudah muncul repeat header-nya. Jadi ketika kalian akan ngeprint nanti di dalam lembaran kedua ini akan tetap terlihat nomor, nama, absen kelas, tanggal. Jadi tidak adanya kesalahan penulisan atau kesalahan checklist gitu ya ketika di print di dalam page 2-nya gitu ya. Ketika kalian mau ngeprint halaman kedua, kalian tidak bingung ini absen kolom apa gitu kira-kira. Tapi tidak terlihat di sini. Nah, jadi akan tetap terlihat sama aja gitu di sini. Tapi ketika kalian mengeprint akan terlihat gitu. Kalau misalkan kalian gak mau juga nggak apa-apa, tinggal diilangin aja. Lalu klik OK. Nah, hasilnya itu akan terlihat kembali seperti biasa. Tidak ada nomor, nama, absen kelasnya gitu ya. Nomor, nama, tanggalnya itu tidak ada. Nah, jadi alangkah baiknya, tapi saya sarankan ke kalian untuk tetap mengadakan repeat header. Kenapa? Karena akan terlihat lebih profesional dan akan terlihat lebih rapi gitu. Nah, paling itu aja sih ya yang bisa saya sampaikan mengenai Microsoft Excel. Untuk rumus sendiri itu akan sangat banyak ya. Jadi formulanya ini ada banyak banget. Sehingga di sini kalian bisa mencoba mengotak-atik ya. Kayak sum itu untuk apa, average untuk apa, count untuk apa, maksimal, minimal untuk apa. Sum ini biasanya untuk tambah-tambahan ya. Average ini untuk rata-rata, nilai rata-rata gitu segala macamnya. Nah, jadi bisa kalian gunakan sesuai dengan ketentuannya. Tenang aja, nggak perlu dihafal. Tidak perlu dihafal rumus-rumus di dalam Microsoft Excel. Mengapa tidak perlu dihafal? Karena ketika misalkan saya menuliskan satu di sini satu di sini saya bisa misalkan sini 0. Nah, di sini saya bisa klik zoom, ya kan? Lalu saya drag, atau bisa juga kalian tulis, lalu enter, gitu ya. Nah, tapi bisa juga kalau kalian nggak hafal, bisa juga hasilnya sama dengan, jangan lupa untuk menggunakan sama dengan terlebih dahulu, sama dengan, klik C1, C3, ditambah C. Nah, ini gak enaknya adalah satu-satu gitu. Jadi tapi bisa dilakukan. Lalu kita klik enter. Hasilnya akan tetap sama-sama 8. Ya, bisa kita copy paste. Lalu kita copy paste sini. Lalu kita pakai yang zoom yang bawahnya.
Oke, hasilnya akan sama-sama 8. Jadi nggak masalah kalau misalkan kalian nggak hafal rumusnya gitu. Tapi yang penting kalian mengerti logikanya kalau ini pakai plus kalau ditambahin. Kalau misalkan mau dibagi, itu tinggal kalian bagi juga bisa. Misalkan dibagi 8 atau dibagi 4. Jadi hasilnya menjadi Nah, kalau kalian mau dibagi, kalian pastikan mempunyai tanda huruf kurung dulu, lalu ada per 4-nya. Nah, lalu akan, kalau di sebelah sini juga sama, kalau kalian mau bagi 4, tinggal dibagi 4. Tapi pastikan rumusnya ini ada buka kurung dan tutup kurungnya. Memang terlihatnya sangat sulit dan kompleks, namun apabila kalian sering mengerjakannya menggunakan Microsoft Excel, kalian pastinya bisa gitu ya untuk mencobanya. Pastinya kalian akan terbiasa dengan sendirinya nantinya. Gitu aja kira-kira dari saya mengenai Microsoft Excel. Semoga kalian mengerti akan Microsoft Excel. Ada sangat banyak ilmu-ilmu yang bisa digarap di Microsoft Excel ini. Namun yang saya terangkan adalah ilmu-ilmu yang sangat sering dilakukan oleh setiap orang-orang kantoran di industri gitu kira-kira. Perkiraan itulah tools-tools yang sering digunakan gitu ya. Nah, apabila kalian ingin lebih spesifik lagi, silahkan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat, tolong dikembangkan kembali, dan semoga kalian sukses. Semangat ya anak-anak semuanya. Bye-bye.